Terima kasih sebelumnya Bapak Dian sudah meluangkan waktunya untuk dimintai wawancara mengenai kepemimpinan sekolah yang Bapak pimpin sekarang. Langsung saja saya akan memulai wawancaranya. Pertama, setiap kepala sekolah tentunya memiliki strategi dan akan berusaha semaksimal mungkin untuk menjalankan strategi tersebut. Lantas strategi seperti apakah dan usaha apa saja yang Bapak lakukan selama memimpin sekolah? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini saya kedatangan tamu siswi dari UIN Jember untuk mewawancarai seputar lingkungan sekolah dan kondisi pembelajaran yang seperti yang pertama tentang program manajemen kepemimpinan di lembaga SDN Jember ya, sebagaimana yang kita pahami bahwa di dalam pendidikan itu ada namanya MBS ya, manajemen berbasis sekolah. Manajemen berbasis sekolah itu ya, suatu manajemen yang memiliki 3 komponen ya, komponen pertama adalah manajerial, yang kedua ada akuntabilitas dan transparansi, kemudian yang kedua PSM, peran serta masyarakat, dan yang ketiga adalah pakem, pembelajaran pakem. Jadi secara umum strategi yang saya terapkan itu dari awal mencoba memajukan pendidikan di SDN itu melalui manajemen yang disebut dengan MBS. Yang pertama, bagaimana kita mencoba melakukan transparansi dan akuntabilitas. Jadi transparansi keuangan, sebagainya, transparansi penyelenggaraan pendidikan kepada masyarakat. Jadi ketahui langsung, dinilai, akan diberi masukan oleh masyarakat. Kemudian akuntabilitas, pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban ini bagaimana kita melaksanakan penyelenggaraan pendidikan ini yang dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, kepada anak didik, kepada pemerintah, khususnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dengan motivasi itulah kemudian kita mencoba memperbenah diri untuk melaksanakan proses penyelenggaraan pendidikan. Yang kedua yaitu PSN, peran serta masyarakat. PSN, peran serta masyarakat. Peran serta masyarakat itu terkait dengan bagaimana kita mencoba mendobrak suatu image yang berkembang di masyarakat bahwa ada diskotomis antara masyarakat dengan sekolah. Jadi ini suatu image yang sudah berbikin budaya bahwa sekolah itu urusan tersendiri, masyarakat itu urusan tersendiri. Jadi ada juga Indonesia, dan saya mencoba mendobrak Indonesia ini untuk meleburkan masyarakat itu terlibat langsung dalam kegiatan pendidikan, dan ini berhasil. Alhamdulillah berhasil. Bagaimana masyarakat itu merasa memiliki terhadap sekolah, sehingga seluruh program kegiatan pembelajaran itu, proses pembelajaran itu berjalan dengan dukungan masyarakat. Kemudian yang terakhir itu adalah pakem itu pembelajaran aktif, kreatif, dan menyenangkan. Jadi ada 3 hal ini yang yang saya lakukan, dan ternyata 3 hal ini alhamdulillah berhasil membuat
masyarakat itu merasa memiliki. Saya sampaikan bahwa sekolah ini bukan milik saya, ini milik masyarakat. Gitu ya. Selanjutnya, pada zaman sekarang pendidikan karakter sangat dibutuhkan. Mengingat banyaknya generasi muda yang melakukan penyimpangan, baik dengan peran sebaya, kemudian kepikiran dalam mengerjakan sesuatu seperti halnya tugas. Hadap kepada orang tua, guru, dan orang yang berada di sekitarnya. Lantas, pendidikan karakter seperti apakah yang Bapak terapkan untuk menumbuhkan karakter siswa untuk menjadi lebih baik lagi ke depannya? Terima kasih untuk pembiasaan atau pembelajaran yang berbasis karakter. Saya memampang besar-besar ya, seperti yang tertera di kantor, bahwa pendidik itu bukan hanya bertugas untuk mentransfer ilmu, akan tetapi bagaimana pendidik itu melahirkan generasi yang berkarakter. Nah, karakter itu berasal dari pembiasaan. Ada beberapa program yang saya lakukan terkait dengan pembiasaan untuk menumbuhkan karakter. Ada beberapa diantaranya, misalnya saya ingin menjadikan anak itu bersahabat dengan Al-Quran. Makanya ada namanya program taktik. Program taktik itu orientasinya bagaimana anak itu menumbuhkan diri dengan Al-Quran. Jadi mereka tidak sempat merasakan yang negatif. Oleh itu harapannya tidak akan tersita waktu banyak dengan hal yang negatif. Fokus untuk belajar membaca. Ketika orang sudah bersahabat dengan Al-Quran, sudah terbiasa membaca Al-Quran, lisannya melepaskan Al-Quran, maka orientasi negatif itu akan sangat bisa diminimalisir. Dan alhamdulillah ada yang sudah terjus, yang sudah hafal. Karena target saya lulusan SDN Jambi itu membawa 2 ijazah. Jadi ijazah pertama adalah ijazah SD-nya, yang kedua ijazah fakir. Itu diantaranya. Kemudian budaya orang itu saya kembangkan dari awal. Dan termasuk sekolah pertama di budaya ini seperti ini yang menerapkan wajib tetap. Jadi tradisi semacam ini yang kami biasakan, termasuk karakter kebiasaan yang lain. Anak kami pantau betul, tidak boleh buang sampah sembarangan, tidak boleh makan dengan tangan kiri, tidak boleh makan sambil berjalan atau berdiri, langsung ditegur pada saat itu juga. Dan ketika dilihat makan minum berdiri langsung ditegur, atau makan minum dengan tangan kiri pada saat itu juga. Itu kebiasaan. Dan caranya itu yang samping beberapa yang lain. Selanjutnya, setiap manusia tentunya tidak luput dari sebuah kesalahan. Bagaimanakah tindakan Bapak sebagai kepala sekolah apabila bawahan Bapak melakukan sebuah kesalahan seperti melanggar peraturan sekolah? Ya. Al-insanu mahalul khata' wal nisyan. Jadi manusia itu tempatnya salah. Tidak ada manusia yang sempurna. Dimanapun pasti ada kesalahan, ya, ada sesuatu yang mungkin disengaja atau tidak disengaja itu terjadi pada manusia, dan itu manusia. Cuma kemudian kalau itu sudah berubah menjadi sebuah pelanggaran, kesalahan beda dengan pelanggaran. Karena kalau kesalahan itu orientasinya ya orang yang bersalah, orang yang salah. Karena kalau pelanggaran itu orang melanggar, tapi pelanggaran itu tidak lepas dari kelemahan manusia. Ya, proses itu yang dilakukan adalah sebagaimana yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Proses lisan, tahapan-tahapan lisan, kemudian kalau itu kan tertulis pemanggilan. Tapi tidak sampai sejauh itu, ya hanya secara lisan masih ada batas-batas yang wajar. Sifatnya komunikasi. Salam. Jadi seperti itu. Selanjutnya, pada saat pandemi seperti saat ini, mayoritas
semua lembaga pendidikan itu menerapkan pembelajaran di rumah saja atau daring sebagai upaya memutus mata rantai virus COVID-19. Namun yang saya temui dari beberapa sekolah tidak menerapkan pembelajaran di rumah saja atau daring. Apakah tindakan ini tidak berdampak negatif terhadap siswa dan tentunya orang-orang yang berada di sekitarnya? Dan apakah akan lebih efektif dan efisien jika pembelajaran dilakukan secara tatap muka? Pembelajaran saat ini ya di masa COVID ini memang ada dua pola, ya, ada pola daring dan ada pola luring. Ya. Pola daring dan pola luring. Ya. Pola daring itu melalui fasilitas online ya, misalnya. Sedangkan luring itu dilakukan dengan tatap muka atau kunjungan. Jadi begini, dalam konteks ketika kondisi suatu masyarakat itu memiliki fasilitas dengan HP, maka dan sinyal bagus, maka memungkinkan untuk daring. Tapi sementara ini masih lebih kepada orientasi semi daring. Kalau daring itu kan Kalau daring itu kan ya online ya, semacam online gitu, melalui ruang belajar, melalui classroom dan sebagainya. Kalau ini masih ya semi daring dengan menggunakan fasilitas WA, grup WA. Itu sudah dilaksanakan dengan pola kombinasi antara tatap muka dengan daring. Yang luring ini itu ada luar jaringan, ini bisa menggunakan tatap muka atau bisa dengan kunjungan. Karena sekolah dikosongkan tanpa tatap muka, maka solusinya adalah kunjungan ketika anak itu tidak memiliki fasilitas. Tapi kalau sementara ini masih bisa dimaksimalkan menggunakan fasilitas WA, itu sudah dilaksanakan dengan jelas efeknya tidak sepenuhnya sama dengan tatap muka ya. Kualitas pendidikan itu hasilnya beberapa hal yang bisa dijelaskan. Pertanyaan terakhir, salah satu faktor yang dapat meningkatkan mutu lembaga pendidikan itu adalah dengan memiliki guru yang berkualitas. Lantas bagaimana Bapak sebagai kepala sekolah untuk menciptakan guru yang berkualitas tersebut? Dimanapun pendidikan butuh tenaga pendidik ya, guru yang berkualitas dan sarana yang menunjang, karena itu menjadi salah satu indikator dalam penetapan ketuntasan minimal PKM. Kriteria tuntas minimal itu diantaranya yang kompleksitas itu materi, kemudian yang kedua adalah daya dukung. Daya dukung ini adalah keadaan guru dan sarana prasarana. Nah, dalam kondisi sekolah di sekolah saya, kami sudah memberi alhamdulillah beberapa guru itu 2 guru bahkan itu S2, 3 orang S2, 1 S2. Jadi salah satu indikasi yang sebuah pembelajaran itu baik itu bilang profesionalisme guru itu bisa ditingkatkan. Nah, untuk tenaga GTP atau orang yang tidak S1 itu saya motivasi ke S1, alhamdulillah mereka sudah S1. Guru begitu ada 3 orang guru yang belum S1 juga saya motivasi untuk S1. Saya daftarkan, kemudian sudah yang pertama dengan dimotivasi untuk melanjutkan studinya, yang kedua dimotivasi untuk mengikuti diklat, workshop dan sebagainya. Jadi tidak kecamatan maupun wilayah. Itu ya. Baik, terima kasih banyak kepada Bapak Dian yang sudah memberikan penjelasannya dan penambahan wawasan kepada saya. Semoga sekolah SDN Jambi S1 menjadi sekolah yang lebih baik lagi ke depannya dan orang-orang yang ada